dilaksanakan hari ini menggunakan pengelolaan masing-masing untuk dana gereja dan satu kolom. Saudara kita yang bersulang tahun pada pekan ini yaitu Saudari Anusi Margareta Besar Dia, Ibu Martina Lindu Devita Sudapita, Ibu Besar Pemerintahan, Ibu Irma Tia Martina Saudari Vicky Maharani, Ketua Penanggung Iman Ruth Indriani dan Ananda Elisabeth Airina Sohatanto. Majelis Jemaat Anggota Jemaat dan Simpatisan DKI Juara mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan memberkati dan berkahi pelayanan saudara. Khotbah kita pada hari ini yang akan dilayani oleh Pendeta Persiahaan dengan bacaan pendukung berdasarkan leksionari yang dipergunakan DKI seperti terpampang dalam papan tersebut yaitu masuk dalam yang 21 sampai 38. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita datang pada Tuhan serta percaya bahwa Dia yang layak kita puji dan sembah. Mari kita sama-sama masih berdiri memuji dengan menyanyikan meskipun dengan satu. Haleluya, pujilah. beribadah bersama, terima, puji dan memuliakan nama Tuhan pada kesempatan yang indah saat ini. Kita dalam kebaktian ini akan merenungkan sebuah tema, berani percaya. Firman Tuhan dalam Yesaya 26 ayat 4 menyaksikan bagi kita semua, percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Kiranya
boleh mengaku bahwa Tuhan adalah yang patut kita yakini, kita percaya, kita imani dalam hidup dan kehidupan kita. Dia senantiasa hadir dalam hidup dan kehidupan kita. Kita berseru kepada Dia, kita berserah penuh bagi kemuliaan-Nya. Kita nyanyikan dari Kidung 18 bait 1 dan 3, Allah hadir bagi kita. Tuhan, kasihanilah kami ketika kami tidak menghayati dan menyadari akan kehadiran-Mu dalam hidup dan kehidupan kami. Kami kurang percaya akan kuasa-Mu, mujizat-Mu dalam hidup yang kami jalani. Terlebih lagi kami merasa itu hanyalah sebuah rutinitas belaka. Kami berani menjalani hidup oleh karena kekuatan diri kami sendiri, bukan oleh karena kuasa, bukan karena iman percaya kami kepadamu. Ampunilah kami Tuhan ketika kami hanya menyandarkan pengertian kami pada kekuatan diri sendiri. Dan pada kesempatan ini Tuhan, kami secara pribadi sudah mengaku dosa di hadapan Engkau. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari kasih Tuhan, kita akui perdosaan, kelemahan, keterbatasan hidup kita yang tidak berkenan di hadapan.
Tuhan, Engkaulah yang baik bagi kami. Kami percaya Engkau mendengar seruan doa. Itu kasihanilah kami, jika dan kuduskanlah kami ketika kami hidup tidak berkenan di hadapan-Mu, baik dalam hati kami, pikiran maupun perbuatan yang kami lakukan, secara sadar maupun tidak. Meskipun demikian, kami berseru, kasihanilah kami Tuhan, dengarkanlah seruan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang hidup dan kekal. Amin. Bagianku ialah Tuhan, aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-firman-Mu. Aku memohon belas kasih-Mu dengan segenap hati. Kasihanilah aku sesuai dengan janji-Mu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Terima
berikan kepada kita. Kita biarlah hidup berpegangan pada firman Tuhan. Dan Dia akan menyatakan janjinya kepada kita. NKB 116, siapa yang berpegang? Yakin akan janji sabda firman-Mu yang senantiasa ada berkuasa dalam hidup dan kehidupan kami. Sungguh indah ketika kami sebagai umat yang percaya kepada-Mu hidup setia mematuhi akan firman-Mu. Kami yakin dan percaya kuat kuasa firman-Mu menghapuskan bayang-bayang gelap, suasana yang mencekam, bahkan berujung pada kematian. Dan biarlah kami dapat bersuka cita senantiasa bersama Engkau. Firman-Mu menghilangkan, mengenyangkan rasa takut yang berkepanjangan dalam hidup dan kehidupan kami. Begitu kami bersyukur pada kesempatan yang indah ini dapat bersama-sama merenungkan akan firman-Mu. Roh-Mu yang kudus mencurahkan hikmat bagi kami ketika kami mendengarkan firman-Mu, ketika kami merenungkannya, dan biarlah kami dapat menghidupinya dan menghasilkan buah kehidupan seturut dengan kehendak-Mu. Kami serahkan pembacaan dan perenungan firman-Mu pada saat ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu percaya dalam Kristus, Sang firman yang hidup kami mohon. Amin. Dengarkanlah firman Tuhan menurut Markus 8 ayat 31 sampai 38. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Kemudian marilah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, Ia memarahi Petrus. Katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut Aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena Aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab
barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu, apabila dia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari semua, setiap kita umat manusia pasti kita memiliki yang namanya mekanisme pertahanan diri. Situasi mekanisme pertahanan diri akan muncul dalam kehidupan kita sebagai umat manusia. Ada situasi yang cemas. Siapa dari antara kita yang tidak pernah merasakan kecemasan hidup? Mungkin pergumulan hidup kita di bulan ini, di minggu ini, atau pada hari ini, ada dari antara kita yang masih cemas hidupnya. Dan perlu kita sadari bahwa situasi cemas terus-menerus tidak baik. Orang yang berada dalam situasi yang cemas cenderung menyembunyikan hal-hal yang negatif dalam dirinya. Perkembangan hidup, perkembangan diri tidak akan terjadi sebaik mungkin. Untuk menghadapi situasi cemas, ada berbagai macam bentuk mekanisme pertahanan diri yang terjadi dalam diri seseorang. Dia akan melakukan suatu hal, melupakan. Gak usah cemas-cemas, ya udahlah, selesai. Menyangkal akan keadaan itu, aku gak cemas kok. Tapi dalam dirinya muncul mengingat akan suatu yang menggembirakan. Daripada aku berada dalam situasi yang cemas, lebih baik aku piknik, tamasya, bergembira bersama dengan teman-teman, mengalihkan pada keadaan yang sukacita, sekutu bersama, bercanda ria dan lain sebagainya. Nah, dalam kehidupan kita sebagai umat percaya, kita juga membutuhkan yang namanya mekanisme pertahanan kepercayaan. Mungkin kita berada dalam keadaan yang sedih, senang, sakit, atau sehat, kelebihan, atau kekurangan. Atau mungkin dari antara kita yang masih muda, ada juga yang tua. Tentu kita menghadapi berbagai macam pergumulan yang menimpa kehidupan kita. Dalam situasi seperti inilah, mekanisme pertahanan akan kepercayaan kepada Tuhan sangat diperlukan. Tujuannya adalah supaya kita dapat membangkitkan iman percaya kepada Dia. Kehidupan kepercayaan kita selalu terarah pada Dia. Hal ini perlu kita lakukan supaya kita tidak jatuh dalam berbagai macam pencobaan hidup. Kita tidak masuk ke dalam kehidupan yang dikuasai oleh maut. Melalui bacaan kita pada saat ini dalam Injil Markus, Tuhan Yesus mengatakan bahwa kehidupan umat beriman, seorang yang percaya kepada Tuhan, bukanlah perkara yang mudah, bukanlah perkara yang gampang, bukanlah perkara yang
Tuhan Yesus diolok-olok, Tuhan Yesus dibunuh. Meskipun demikian, ia bangkit, ia hidup kekal selamanya. Ketika mendengar kata Tuhan Yesus, nyali Petrus yang ada seorang gagah pemberani menjadi ciut. Petrus bahkan menarik Tuhan Yesus ke sampingnya dan menegur Tuhan Yesus. Petrus merasa, Tuhan Yesus, kamu sudah bicara mantul, bicaramu terlalu bablasan. Mengikut Tuhan Yesus, masa sulit itu, harus menderita, diolok-olok dan lain sebagainya. Akan tetapi melihat hal itu, sikap Petrus yang hanya menyaksikan akan keberadaan dirinya sendiri, enaknya keinginan diri sendiri, justru dimarahi oleh Tuhan Yesus dengan perkataan, "Enyala iblis." Sikap Petrus dinilai seperti sikap iblis, karena Petrus hanya memikirkan dirinya sendiri. Petrus hanya memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia, bukan apa yang dipikirkan oleh Allah. Petrus menolak pilihan hidup yang ditempuh oleh Sang Guru. Atas sikapnya itu Tuhan Yesus berani menegur Petrus lebih keras. Disinilah Tuhan Yesus memberikan kita contoh betapa pentingnya melawan godaan iblis. Mungkin juga ada dalam pemikiran manusia. Manusia yang hanya memikirkan akan kepentingan manusia semata. Lebih lanjut Tuhan Yesus kemudian mengajar kepada mereka semua supaya kita sebagai pengikut Tuhan menegakkan akan kehendak Tuhan di atas segala-galanya. Sekalipun kita harus menempuh jalan derita, sekaligus kita juga ditolak oleh berbagai macam orang, bagi setiap kita umat percaya kepada Tuhan, bagi setiap kita yang mengaku pengikut Kristus, sudah selayaknya sikap kita menunjukkan pada sikap hidup sesuai dengan kehendak Tuhan di atas segala sesuatunya. Yang bisa kita lakukan adalah menyangkal diri dan juga memikul salib. Menyangkal diri berarti melepaskan ego yang hanya memuaskan dirinya sendiri. Memikul salib berarti mau mengambil bagian tugas pelayanan, panggilan hidup yang Tuhan tunjukkan kepada kita sebagai umat yang percaya kepada Dia. Sebab memang gak ada gunanya seorang memperoleh seluruh keuntungan duniawi, kesenangan-kesenangan yang ada di dunia, tetapi ia sendiri kehilangan nyawanya. Orang yang berani mengutamakan kehendak Allah akan memperoleh mahkota kemuliaan yang tidak lain. Tuhan Yesus akan mengakui dia bahwa engkaulah anak Tuhan. Tuhan Yesus mengaku baik di dunia ini maupun di dalam kerajaan surga. Bapak Ibu saudara-saudara kasih Tuhan, marilah kita sebagai pengikut Tuhan Yesus, kita hidup berani percaya kepada Tuhan. Kita berani untuk menyangkal keberadaan diri atas segala ambisi maupun ego sesaat. Kita berani untuk memikul salib, rela berkorban, mengambil tugas, panggilan, tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita, sekalipun itu berat kita ambil dalam keberadaan diri kita sebagai manusia.
Bersama kita bisa menanggung beban berat menjadi ringan. Keberanian untuk melawan kejahatan, berbagai macam bentuk cobaan iblis yang kadang juga merasuk kehidupan umat percaya akan merusak hubungan antar sesama umat maupun pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Maka dari itu dengan penuh keberanian, marilah kita tetap setia percaya kepada Tuhan, tetap melakukan tugas panggilan yang Tuhan percayakan kepada kita, mengutamakan kehendak Allah di atas segala sesuatunya. Yakinlah, ketika kita berani percaya, ketika kepercayaan kita yang penuh kepada Tuhan dilakukan dengan keberanian sungguh-sungguh, bukan saja kita akan menerima mahkota kemuliaan, kita akan diberikan kasih karunia Allah, namun kita juga dapat melakukan tugas panggilan kita untuk mengubah kehidupan menjadi lebih baik lagi. Yakin, percayalah bahwa Tuhan Yesus akan memampukan kita untuk tetap hidup percaya meskipun penderitaan, penolakan kita alami dalam hidup dan kehidupan kita. Tuhan melindungi dan memberkati kita semua. Amin. Saudara yang terkasih, sabda Tuhan dari Tuhan meneguhkan kita. Maka marilah menyatakan pengakuan iman kita dengan bersama mengucapkan pengakuan iman pasti. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal dan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, duduk dalam kerajaannya. Pada hari yang ketiga, bagi keluar dari antara mati, naik ke surga, di kesucian Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan damai, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Mari kita berdoa bersama. Allah yang hidup, sungguh kami percaya yakin kepadamu dan senantiasa memberikan keselamatan kepada kami. Kau menebus kami dari kuasa dosa, bahkan maut sekalipun tidak berdaya atas kuasa. Sungguh kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-kebaikan yang Engkau berikan kepada kami. Engkaulah kekuatan gunung batu kami ketika kami menghadapi berbagai macam penderitaan hidup. Meskipun kami diolok-olok, kami difitnah, kami dicaci maki, namun biarlah Tuhan kuasa kasih-Mu menaungi hidup kami, sehingga kami mampu untuk berkarya sesuai dengan kehendak-Mu. Kami bersyukur Engkau telah memberikan teladan kepada kami, supaya kami tidak hidup dalam cobaan-cobaan iblis yang menerpa kehidupan kami. Jauhkan tindak kejahatan, baik melalui pikiran, perkataan, maupun perbuatan yang kami lakukan, ya Tuhan. Kami berharap di tengah-tengah pergumulan hidup yang kami hadapi, kuasa tetap hadir. Kau tetap setia menyertai hidup dan kehidupan kami. Saat itu Tuhan, kami bergumul tengah pandemi COVID-19, baik anak-anak,
lanjut maupun mereka yang sedang berada dalam tubuh yang lemah, tentang akan terserang penyakit, lindungilah kami ya Tuhan. Engkaulah yang jadi benteng pertahanan kami, supaya kami mampu menghadapi kenyataan hidup yang ada pada saat ini. Jika kami bergumul dengan usaha kami, tolonglah Tuhan, berikan kami hikmat supaya usaha kami dapat berjalan dengan lancar. Ada banyak rezeki berkat yang Tuhan curahkan kepada kami. Bagi mereka yang bergumul dengan pasangan hidup, baik dengan pacar, suami istri, mertua menantu dan lain sebagainya, Tuhan pulihkanlah hubungan. Tuhan, biarlah keadaan harmonis terjadi dalam kehidupan kami bersama dengan pasangan dan juga dalam kehidupan rumah tangga kami. Tolonglah kami Tuhan di dalam kehidupan bergereja demikian juga. Kami yakin dan percaya Engkau, Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, tetap memimpin kehidupan umatmu. Terlebih lagi di jemaat GKI Juwana, dengan berbagai macam pergolakan yang ada, dengan berbagai macam kecemasan pelayanan yang Tuhan izinkan bagi kami, dengan ketidakmampuan, ketidaksanggupan, keterbatasan diri kami sebagai umat-Mu Tuhan. Berikanlah kami hikmat, terlebih lagi pada majelis jemaat yang Kau percayakan memimpin jemaat di tempat ini, bersama dengan badan pelayanan, sama dengan komisi panitia dan lain sebagainya, bersama dengan anggota jemaat dan simpatisan. Kiranya kami dapat berjuang bersama-sama membangun GKI Juwana dengan penuh cinta kasih. Tolonglah kami Tuhan, enyahkanlah iblis dari gangguan-gangguan kehidupan pelayanan yang ada di tempat ini. Biarlah komitmen kami bersama tetap setia melayani Engkau dalam keadaan apapun, meskipun berat sekalipun. Engkau saja rela menempuh jalan itu. Engkau mau masuk ke dalam kuasa maut, dan ketika berserah penuh pada kuasa Allah, kami yakin dan percaya kemenangan dan angkatan kemuliaan ada pada umat. Tuhan, tolonglah kami. Tuhan, kasihanilah kami menurut kasih setiamu, biarlah kami dapat menjalani pelayanan yang ada dengan penuh sukacita dan kebahagiaan. Yakin dan percaya berkat mengalir atas kami sekalian. Kami berharap juga Tuhan sebagai warga negara Indonesia, tengah-tengah perlindungan hidup yang ada, kiranya Engkau memampukan kami dan tetap berjuang menghadapi pandemi COVID-19 dengan protokol kesehatan yang ada. Proses vaksinasi berjalan tahap demi tahap, dan mungkin adalah yang kedua. Kiranya tahap demi tahap dapat berjalan dengan baik. Tuhan, tolong pemerintah juga dalam mengupayakan membangkitkan ekonomi, membangkitkan suasana politik yang bisa dibilang panas, menyerang satu partai dengan yang lainnya, dan juga berkumpul dengan pemerintahan dan lain sebagainya. Biarlah proses politikan dapat berjalan dengan baik dalam internal partai maupun kehidupan berbangsa maupun kehidupan dunia. Tolong Tuhan,
iklim yang ekstrim Tuhan pulihkan. Bagi mereka yang terkena bencana alam, dan juga ada dari antara kami maupun sanak saudara kami yang terkena banjir bandang, tanah longsor di berbagai daerah. Dan juga belum lama lagi ini Tuhan ada kabut asap yang sangat mengganggu kehidupan aktivitas di Pontianak. Biarlah Tuhan serakahan, keresahan yang terjadi di berbagai macam daerah, Tuhan bekerja di dalam. Biarlah Tuhan setiap usaha, karya, kerjaan yang Kau percayakan kepada kami dapat kami tekuni dengan keberanian, dengan kepercayaan bahwa Tuhan akan menolong kami. Kami juga mengingat akan saudara kami yang bertambah usia di pekan ini, kepada saudari kami, Ibu Dewi, Ibu Tus, Ibu Irma, saudara Kiki, Bapak Imanul, dan anak Airin. Mungkin juga dari saudara kami yang disebutkan namanya dapat senantiasa bersuka cita, berbahagia dengan pertambahan usia yang Tuhan berikan pada kami di tahun 2021 ini. Tengah-tengah masa pandemi COVID-19, biarlah kami bersyukur akan kemurahan-Mu, akan kasih setia-Mu. Kau tolong anak-anak-Mu yang bertambah usia di pekan ini. Tolonglah kami Tuhan untuk menjalani setiap aktivitas, kegiatan, pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami dimanapun kami berada, dengan kekuatan yang berasal dari Tuhan. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa Bapa. dengan mengingat Mazmur 136 ayat 26. Bersyukurlah kepada Allah semesta alam, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari bersyukur semua. Kasih 291 akan mengiringi kesenangan.
bahwa kami sebenarnya tidak berdaya. Kami melihat kasih Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Tuhan telah memberikan kesehatan, ketentraman, kekuatan, dan keberkatan. Sebagai ungkapan syukur, pagi ini kami akan mempersembahkan dan menerima persembahan dari nama Tuhan Yesus Kristus. Pujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tidak pernah memisahkan kami dari Tuhan sekarang dan selamanya. Marilah kita terima berkat dari Yesus. Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan dari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera dan selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan besar akan diselenggarakan hari Rabu 9 Maret 2021 pukul 18 di Gereja. Nada angkutan jemaat dan kita besar mengetahui dan menghadiri tentang itu dalam doa. Ya, terima kasih. Hai sahabat GKI Juana, mohon subscribe channel GKI Juana ini ya untuk mendukung kegiatan persekutuan, kesaksian, pelayanan GKI Juana. Let's go!